My Rival is My Love, episode ke-9. Angga, itu siapa sih yang dadah-dadah ke elu? Tanya Tony ngacungin jari ke arah penonton. Kayaknya dia penasaran sama ibu-ibu yang lagi kasih support ke gue. Itu ibu gue, kata gue yang bikin Tony kaget. Hah? Serius lo? Bokap lo kawin lagi? Tanya Tony setelah kaget. Gimana gak kaget? Si Tony itu tahu bokap gue itu duda. Dan setelah dengar gue punya ibu ya jelas. Dia langsung kaget. Ibu angkat. Dah latar aja gue ceritain. Sekarang kita main aja dulu, kata gue yang lalu nyuruh Tony buat fokus. Siang itu gue dan Tony memulai kick off pertandingan futsal. Dan pada pertandingan itu, kelas kita lagi ngelawan kelas 12 IPS 1 yang merupakan kelasnya Bunga. Gue sebenarnya sih gak tega buat ngalahin kelasnya Bunga. Tapi mau gimana? Ini semua gue lakukan demi bisa berhadapan dengan kelas 12 IPA 1. Gue masih dendam tahun lalu gara-gara si Kenzi gue cedera. Baru 3 menit berjalan, gue udah nyetak gol pembuka. Setelah menerima assist dari Tony, gue melakukan tendangan first time yang gak bisa dihalau kiper lawan. Dan tak lama kemudian gue nyetak gol lagi lewat sundulan. Dan sampai turun minum, kelas gue unggul 2-0 dari kelas 12 IPS 1. Karena ini hanyalah lomba antar kelas, jadi waktu pertandingannya nggak kayak pertandingan futsal pada umumnya. Pertandingan ini cuma dibatasi 2 kali 10 menit per babak. Kalau pertandingan sesungguhnya gue pasti udah nyetak gol lebih dari ini. Dan ketika lagi istirahat buat minum, betapa terkejutnya gue lihat Bunga yang lagi duduk di sebelahnya Kenzi. Cih, kenapa sih tuh Bunga nempel-nempel ke Kenzi? Gumam gue merasa cemburu. Entah kenapa gue jadi cemburu, bukan cemburu sama Bunga, melainkan gue cemburu sama si Kenzi. Beberapa detik kemudian gue sadar, apa yang gue lakukan? Kenapa gue cemburu lihat Kenzi dideketin cewek? Apa ini? Ini nggak mungkin. Gue nggak boleh suka sama si Kenzi. Berbagai pertanyaan tiba-tiba muncul dalam pikiran gue. Gue benar-benar bingung sama perasaan ini. Saking bingungnya gue sampai ngacak-ngacak rambut. Dan tak lama gue melanjutkan pertandingan di babak kedua. Gara-gara terus liatin Kenzi sama Bunga, gue jadi nggak fokus sama pertandingan. Alhasil gue dimarahin terus sama Tony dan kawan-kawan karena nggak serius bermain. Gara-gara gue yang ngelamun itu, kelas 12 IPS 1 berhasil menyamakan kedudukan. Setelahnya gue dimarahin habis-habisan sama mereka karena semua gol itu berasal dari keteladoran gue. Tony yang merasa kesel, langsung nendang pantat gue sambil marah-marah. Lo niat gak sih mainnya? Lihat tuh gara-gara lo yang salah passing, mereka jadi ngegolin. Mendengar omelan Tony, gue cuma bisa minta maaf sambil terus natap Kenzi dan Bunga yang nampak tenang aja nonton pertandingan. Dan tak lama gue akhirnya lega karena ada Mama Widya yang tiba-tiba duduk di tengah mereka. Kayaknya Mama tahu gue yang jealous. Dan detik itu pula gue jadi semangat lagi. Berkat Mama Widya, gue akhirnya kembali ke performa awal gue yang lincah. Dan insting mencetak gol gue seketika kembali dan di menit akhir pertandingan gue berhasil mencetak gol kemenangan buat kelas gue. Kayaknya gue mesti bilang makasih buat Mama yang udah misahin mereka berdua. Berkat Mama gue akhirnya cetak hat-trick di pertandingan futsal hari ini. Selesai pertandingan Mama Widya nemuin gue yang lagi kumpul sama teman-teman gue. Dan gue tercengang saat Mama Widya mengenalkan diri ke teman-teman gue. Hai semua, nanti ini mamanya Angga, kata Mama Widya sambil melambai kepada semua teman gue. Teman-teman gue yang melihatnya cuma senyum-senyum sambil ngangguk. Mereka kayaknya nggak tahu kalau Mama Widya ini sebenarnya ibunya Kenzi. Mereka malah heran lihat gue yang punya mama baru, mana muda pula. Sianto yang awalnya diem, jadi kolek-kolek gue buat nanya. Gak, serius itu nyokap lo? Kok bisa muda banget sih? Dia itu ibu angkat gue toh. Jawab gue terus neguk minum. Lo enak banget. Kayaknya nyokap angkat lo itu kayaknya sayang banget ke lu, sampai bela-belain datang ke sini. Lo ngiri ya? Tanya gue sambil nyikut Yanto. Tentu aja. Lagian siapa juga yang gak mau punya mama muda kayak nyokap lo? Timpal si Yanto yang belak-belakan. Mendengar celetukan Yanto, gue cuma bisa menghela nafas sambil ngelus-ngelus dada. Dia nggak tahu aja penderitaan gue yang dijadiin anak perempuan sama si mama di rumah.
Gue bisa bayangin sih, setelah ini selesai gue pasti disuruh luluran sama si mama. Dia kan khawatir banget kalau kulit gue kusam. Tak lama setelahnya, Mama Widya mentraktir kelas gue dengan membelikan minuman dan makanan ringan. Dan setelahnya, Mama ngajakin gue buat nonton pertandingan futsalnya kelas Kenzi. Gue sebenarnya nggak mau, tapi si Mama kekeh minta ditemenin. Ya udah deh, gue nurut aja. Dan di saat itu gue duduk sama Mama di pinggir lapangan. Gue lihat pertandingannya udah mulai sih. Mumpung udah nonton, gue sekalian ngamatin jalannya pertandingan buat bikin strategi entar kalau ketemu kelasnya Kenzi. Dan entah kenapa gue kok jadi girang pas Kenzi nyetak gol. Sampai gue nggak sadar peluk-peluk Mama saking girangnya. Kenzi yang tahu gue lagi nonton sama Mama langsung nyamperin gue setelah mencetak gol keduanya. "Onang, lihat aja gue akan cetak gol lebih banyak dari lu," seru Kenzi di depan gue. Setelah selesai mengirim siwar ke gue, Kenzi langsung balik lagi buat tanding. Dan gue sangat kesal sama dia yang seenaknya manggil gue Onang di sekolah. Gue kesel lah, di sekolah kan gue cowok. Masa cowok dipanggil Onang? Lihat aja kalau ketemu kelas gue, gak bakalan gue biarin dia cetak gol. Dan akhirnya pertandingannya pun selesai. Gue kesel sama Kenzi yang berhasil nyetak gol lebih banyak dari gue. Gue yang cuma bisa cetak hat-trick, sementara dia quad-trick. Dia benar-benar udah ngalahin gue. Dan setelah melewati beberapa pertandingan, akhirnya kelas gue 12 IPA 5 berjumpa dengan kelas 12 IPA 1 di final. Ini dia final ideal yang gue idam-idamkan. Gue sampai gak sabar buat ngalahin si Kenzi. Gue pertaruhkan harga diri gue di pertandingan ini. Gue gak boleh kalah lagi. Sebelum kick-off dimulai, semua tim futsal diharuskan berjabat tangan terlebih dahulu. Dan saat itu gue berjabat tangan langsung dengan si Kenzi. Kita berdua berjabat tangan sambil saling bertatapan dengan tajam. "Gue akan ngalahin lo, Ken," kata gue yakin. Sementara itu Kenzi malah nyengir. Kayaknya dia ngeremehin gue, bukannya ngejawab tantangan dari gue. Si Kenzi malah narik gue sampai gue tertarik mendekat ke dia. Seketika itu Kenzi meluk gue dengan erat sambil berbisik, "Lo tadi kenapa cemburu pas lihat bunga deketin gue?" Gue yang dipeluk, awalnya nyaman aja sih. Tapi begitu dia bahas soal bunga, seketika itu juga gue dorong dia buat menjauh dari gue. Nggak mungkin gue cemburu sama lo. Dan juga lo, jangan perlakukan gue kayak gitu. Gue nggak mau dikira suka sama sesama. Bukannya nyadar. Kenzi malah kembali tersenyum usai gue bentak. Kayaknya dia sengaja mancing emosi gue. Gue nggak akan semudah itu terpancing sama triknya. Gue akan buktikan hari ini gue akan ngalahin dia. Dan akhirnya pertandingan antara kelas gue melawan kelasnya Kenzi pun dimulai. Setelah peluit kick-off dibunyikan, tim gue langsung berinisiatif menyerang dan hasilnya gue berhasil mencetak gol cantik dengan memanfaatkan posisi kiper yang terlalu maju. Gue melakukan chip yang tak bisa dijangkau. Setelah gol pertama, tim gue semakin bersemangat untuk menambah gol. Hasilnya tim gue mencetak gol lagi dan gak hanya satu, gue juga berhasil mencetak gol lagi dari bola rebound yang berasal dari sepakan keras Tawni. Dan babak pertama ditutup dengan keunggulan kelas gue yang berhasil mencetak 3 gol. 3-0, skor sementara. Meskipun sudah unggul, nampaknya Kenzi santai aja tuh. Dia kelihatan gak panik sama sekali. Malahan gue yang kembali jelas karena lihat bunga yang kembali perhatian sama si Kenzi. Gue bisa lihat dengan jelas, si bunga lagi ngelapin keringatnya si Kenzi pakai handuk. Gue sampai ngedumel sendiri gara-gara ngeliat pemandangan itu. Manja banget sih dia. Gumam gue yang liatin Kenzi. Dan lagi asyik-asyiknya ngedumel, gue terkagetkan oleh Tony yang nepuk bahu gue. "Lo ngapain ngeliatin si Kenzi?" Gue menggeleng buat menolak tuduhannya. "Nggak, ngapain juga gue liatin dia, kurang kerjaan banget." Beberapa menit kemudian pertandingan babak kedua antara kelas 12 IPA 5 melawan 12 IPA 1 dimulai. Di babak kedua ini, tim gue masih mendominasi jalannya pertandingan. Meski sudah menyerang, tim gue sama sekali tak bisa mencetak gol lagi karena ketatnya pertahanan dari tim IPA 1.
Gue aja sampai dijaga 2 orang. Dan saat itu yang ngejaga gue itu si Kenzi sama temennya yang gue nggak tahu siapa namanya. Gara-gara penjagaan itu gue sama sekali nggak leluasa menggiring bola. Hingga pada suatu momen, Kenzi tak sengaja mensleding gue hingga terjatuh. Bola hasil sledingan Kenzi mental ke arah temannya. Sementara gue yang jatuh malah nindih badannya Kenzi. Bro, gue terjatuh tepat di dadanya Kenzi. Dan bukannya membangunkan gue, si Kenzi malah manfaatin momen ini buat peluk gue. Ken, lepasin gue, suruh gue yang coba lepasin pelukannya. Ucapan gue kayaknya gak didengar sama Kenzi. Gue lihat dia diem aja gak ngejawab. Dia malah mandangin gue terus. Sampai gak terasa tim IPA 1 berhasil bobol gawang tim gue. Detik itu pula gue teriak-teriak di depan Kenzi minta dilepasin. Gara-gara ditahan dia, gue jadi gak bisa bantu pertahanan. Akhirnya dia ngelepasin pelukannya. Setelah ada temennya yang bantuin gue dan Kenzi berdiri. Untung temennya gak mikir kita lagi pelukan. Dan beberapa saat kemudian gue mulai lagi bertanding. Entah kenapa setelah berpelukan dengan Kenzi tadi membuat pikiran gue jadi kacau. Gue masih bisa ngerasain detak jantung gue masih berdegup meski udah gak dipeluk sama dia. Gue juga masih bisa ngerasain bau parfumnya masih tercium di hidung gue. Dan gara-gara hal itu gue jadi gak fokus sama pertandingan. Alhasil saat itu permainan gue kembali kacau, sehingga gue jadi susah buat ngontrol bola maupun passing. Bahkan gue jadi kesulitan buat ngeluarin skill gue yang biasanya bisa lincah gocek-gocek bola. Dan di saat pikiran gue yang lagi kacau itu, gue harus kembali berhadapan 1 lawan 1 dengan Kenzi. Dia lagi. Gumam gue terkejut saat telah berdiri tepat di depannya. Saat itu juga gue jadi bingung hendak ngapain. Gue bener-bener deg-degan saat melihatnya. Gue yang kelamaan mikir, jadi lupa kalau Kenzi udah ngerebut bolanya. Dan hasilnya Kenzi berhasil nyerang balik tim gue. Dari serangan itu Kenzi berhasil mencetak gol yang sama dengan gol pertama gue. Dia melakukan chip ball yang berhasil mengelabui kiper tim gue yang dijaga Sianto. Karena gol tersebut gue langsung berlari ke tempat Sianto buat marahin dia. Tok, tok, lo tuh mang bego. Bisa-bisanya lo ditipu sama si kampret Kenzi. Sianto nggak terima gue marahi. Dia malah balik ngomelin gue. Anak banget lo nyalahin gue. Ini semua gara-gara lo yang kelamaan pegang bola. Lah, kok lo malah nyalahin gue? Protes gue. Makanya kalau nggak mau disalahkan tuh main yang benar. Jangan ngelamun aja. Oper dong nggak? Lo punya temen 4 itu fungsinya dioper. Bukannya lo main sendiri. Gue bener-bener diomelin Sianto. Sampai muntrat tuh udah gara-gara puas ngomelin gue. Gue nggak bisa bantah perkataan Yanto. Dia bener sih, gue juga ikut andil dalam gol kedua itu. Dan setelahnya gue kembali melanjutkan pertandingan yang masih tersisa 4 menit lagi. Apapun yang terjadi gue harus bertahan, jangan sampai tim Kenzi ngegolin lagi. Dimulailah bola dari tim gue. Setelah menerima umpan dari Tony, lagi-lagi gue salah passing saat melihat Kenzi yang tersenyum ke arah gue. Gue malah ngoper bolanya ke Kenzi. Apa yang gue lakukan? Kata gue yang saat itu langsung sadar. Gue yang baru sadar sudah terhipnotis sama senyumannya Kenzi, berusaha buat ngejar bolanya. Namun sangat disayangkan, usaha gue gak berguna. Si Kenzi berhasil mencetak gol dengan tendangan jarak jauh yang sangat keras. Karena gol itu kelas 12 IPA 1 berhasil menyamakan kedudukan. Dan atas gol itu, gue kembali dimaki-maki sama teman setim gue. Dasar goblok, kenapa lo ngoper ke musuh? Bentak Tony yang emosi. Dia marah sampai nyekik leher gue. Dan gara-gara kesalahan gue tadi, gue jadi dimusuhin sama tim gue sendiri. Mereka semuanya kayak males ngoper bolanya ke gue. 1 menit sebelum pertandingan berakhir, tim Kenzi berhasil merebut bola dari penguasaan tim gue. Dan saat itu juga, si Kenzi melakukan tendangan first time yang tak bisa ditangkap oleh Yanto. Gol! Kenzi kembali membawa timnya unggul 4-3 dari tim gue. Dan waktu yang tersisa masih beberapa detik lagi, gak ada waktu buat sekedar marah-marah ke mereka karena gak mau ngoper bolanya ke gue. Gue terpaksa harus berusaha sendiri. Dan saat itu,
Kenzi sedang menggiring bola ke arah gawang gue. Saat itu juga, gue coba merebut bolanya dengan melakukan sliding tackle ke kaki Kenzi. Bruk, seketika Kenzi terjatuh setelah menerima sliding tackle keras dari gue. Dan saat itu pula pelut berakhirnya pertandingan berbunyi. Akhirnya gue kalah lagi dari si Kenzi. Gue benar-benar kecewa karena nggak bisa ngalahin dia. Tapi di sisi lain gue merasa khawatir sama keadaan Kenzi yang lagi mengerang kesakitan sambil memegangi kakinya seusai gue sliding. Gue bisa lihat ekspresi wajahnya yang meringis, kayak lagi nahan sakit gitu. "Ken, lo kenapa? Bangun Ken," ucap gue yang merasa sedih sekaligus bersalah udah tackle dia. Gue sampai duduk di sebelahnya sambil goyangin tubuh Kenzi biar dia mau bicara ke gue. Dan beberapa detik setelahnya, Pak Ipul dan beberapa orang pada berdatangan buat ngerumunin Kenzi yang lagi mengerang sakit di tengah lapangan. Bahkan Mama Widya pun ikut menghampiri gue yang saat itu masih di sana. Maafin aku nggak sengaja Ma," seru gue saat Mama Widya udah ada di sana buat nengok keadaan Kenzi. "Iya Mama tahu, kamu itu nggak sengaja. Udah, kamu jangan khawatir. Biar Pak Guru yang mengurus Kenzi." Mama Widya kemudian merangkul gue supaya tenang. Setelahnya, gue lihat Pak Ipul yang merupakan guru olahraga sekaligus bertugas sebagai wasit, mulai melakukan penanganan untuk Kenzi. Gue bisa ngerasain tuh pasti sakit banget. Kenzi aja sampai teriak-teriak gara-gara kakinya dipelintir sama Pak Ipul. Dan setelah selesai, Pak Ipul mencoba membantu Kenzi untuk berdiri. Akan tetapi bantuannya itu ditolak sama si Kenzi. Gue yang melihatnya merasa jengkel. Bisa-bisanya dia yang lagi keseleo gak mau dibantu. Dia malah ngelirik ke gue. "Weh sini lo," panggil Kenzi melambai ke gue. Gue yang sedikit ngerasa bersalah jadi terpaksa nyamperin dia. "Apa sih? Udah bener-bener dibantuin Pak Ipul malah manggil gue. Dengar ya, gue begini gara-gara lo. Jadi lo mesti tanggung jawab." "Lah gue mesti tanggung jawab apa?" sahut gue bingung. "Gendong gue, suruhnya." Seketika gue jadi tercengang setelah mendengar permintaannya yang nyuruh gue buat gendong dia. "Oga, gue nggak mau gendong lo," tolak gue. "Ya udah, kalau lo nolak itu artinya gue akan nambahin masa hukuman lo jadi sebulan lagi," ancam Kenzi yang hendak menambah masa hukuman dari kesepakatan kita. "Art, iya kan, gue gendong lu, tapi please jangan tambahin lagi." Akhirnya karena takut sama ancamannya dia, gue beneran gendong Kenzi ke punggung gue. "Gila, berat banget lo Ken," keluh gue saat berusaha jalan sambil menggandong tubuh Kenzi yang kayak raksasa itu. "Semangat dong, lo kan di sekolah cowok, masa cowok lemah gini?" pancing Kenzi. "Semangat dengkulmu, lo gak nyadar badan lo itu udah kayak King Kong. Gede banget, lebih gede dari badan gue." Gue tak hentinya membatin saat menggendong Kenzi. Mimpi apa gue semalam sampai harus gendong dia? Kalau aja gue kemarin gak kalah taruhan, pasti nih bocah udah gue tinggalin. Dan tak berselang lama Mama Widya nyusulin gue. "Kakak, udah dong, kasihan tuh Angginya." Mama Widya emang paling pengertian sama gue. Dia sampai nyusulin kita hanya buat nolongin gue dari siksaan yang anaknya perbuat. Kenzi langsung minta diturunin setelah mendapatkan bentakan dari Mama Widya. Dan gue seketika itu lega karena gak jadi gendong Kenzi sampai ke UKS. "Mama ini bener-bener lebih sayang ke dia daripada aku yang anak mama sendiri," protes Kenzi sampai ngacungin jari ke gue. Kakak kamu kenapa ngomong gitu? Mama sayang kalian berdua. Kamu harusnya sadar kamu itu anak laki-laki dan Anggi itu perempuan. Memangnya kamu gak malu minta digendong sama perempuan? Dan entah kenapa Mama sama Kenzi jadi berantem. Dan gue yang ada di sana langsung coba melerai mereka yang masih cekcok. "Udahlah Ma, jangan ribut-ribut di sini. Entar kalau ada yang lihat gimana?" kata gue coba nahan Mama. Dan lalu gue gantian coba nenangin Kenzi. "Ken, udah dong. Lo gak usah marah-marah ke Mama. Diam. Lo itu gak ada urusannya sama keluarga gue," bentak Kenzi tepat di depan gue. Lah, sebuah tamparan keras melayang ke pipi kanan Kenzi. "Kenzi, Mama gak pernah ngajarin kamu untuk membentak perempuan." Setelah menerima tamparan dari Mama, Kenzi lalu melatotin gue. "Lihat,
Ini gara-gara lo. Kenzi pun akhirnya pergi. Dengan jalan yang terpincang-pincang, Kenzi berusaha meninggalkan Gue beserta Mama Widya yang terlihat masih menangisi anaknya. Setelah Kenzi pergi, Gue coba memeluk Mama Widya yang kelihatannya sedih banget karena abis nampar Kenzi. Udah Ma, gak usah sedih, nanti aku coba bujuk Kenzi buat minta maaf ke Mama. Seru Gue yang coba nenangin Mama Widya. Dan kayaknya usaha Gue berhasil, Mama mulai menghapus air matanya itu. Dan kemudian dia mulai tersenyum ke Gue. Makasih ya sayang, berkat kamu Mama bisa sedikit tenang, kata Mama Widya yang kemudian ngajak Gue buat nonton lomba masak yang diikuti murid cewek. Segera Gue mengajak Mama ke kelas Gue yang gak jauh dari tempat Gue ribut-ribut sama Kenzi tadi. Pas udah sampai di depan kelas, Gue lihat banyak teman-teman yang abis ikutan kegiatan lomba pada tepar lesehan di lantai. Ada juga yang ngabisin waktu dengan moce berbaca tria sembari bercanda. Gue heran sama mereka semua, malah enak-enakan di sini nggak ada yang bantuin 5 cewek yang lagi sibuk masak di dalam kelas. Emang mereka lupa kalau abis ini acara selesai, mereka juga yang nantinya makan masakannya. Gue dan Mama Widya masuk ke dalam kelas 12 IPA 5. Dan gue lihat betapa berantakannya kelas gue saat gue masuk. Kelas gue yang awalnya berantakan, sekarang malah makin berantakan dari sebelumnya. Gue heran nih 5 cewek yang gak becus masak, bisanya cuma bawel aja ngegosip. Gue yang agak kesel melihat pandangan itu, akhirnya coba bantuin mereka. Mama duduk sini ya, aku mau bantuin mereka, kata gue yang menyuruh Mama untuk duduk di bangku tempat guru. Sedangkan gue jalan ke tempat masak. Dan setelah gue tiba di sana, akhirnya keadaan dapat gue atasi. Awalnya mereka masak sambil ngegosip, dan saat ada gue, mereka langsung nurut ngerjain tugas masing-masing setelah gue suruh. Ya, kejadian kayak gini udah pernah terjadi sih dari tahun lalu. Lagi-lagi gue jadi selalu ikut campur buat menghandle kerjaan mereka berlima. Gue yang punya basic masak dari bokap udah biasa ngatasin kerjaan kayak begini. Nih mereka emang gak niat, masak nasi tumpeng aja gak kelar-kelar. Hingga tak terasa 1 jam pun telah usai, dan masakan dari kelas gue akhirnya selesai dan siap untuk disajikan. Sekarang tinggal menunggu salah seorang guru yang datang buat menilai. Tapi sebelum guru itu datang, gue nyuruh 5 cewek itu buat bersih-bersih. Ya mana enak dong kalau mau nyobain makanan tapi tempatnya kotor, jorok, terus bau pula. Dan untungnya mereka semuanya mau dengerin gue dan mulai deh tuh acara bersih-bersih kelas. Gak cuma itu, gue juga nyuruh cowok-cowok yang lagi nganggur di luar yang gak kebagian tugas lomba buat ikut bantuin. Enak banget ya, kerjaan kalian cuma santai-santai saja. Bantuin beresin, teriak gue ngomelin teman-teman gue yang lagi santai ngejongkrok di depan kelas. Saking kesalnya gue tendang mereka satu persatu biar pada tahu diri. Setelah selesai nyuruh-nyuruh mereka, gue kembali nemui Mama yang masih duduk aja sambil senyum ngeliatin gue. Jangan-jangan muka gue ada noda bekas makanan pas tadi masak. Mama kenapa senyum-senyum gitu sih? Ada yang aneh ya? Tanya gue yang berdiri sambil ngelap muka pakai tisu. Mama kemudian berdiri sambil memegang kedua bahu gue. Mama cuma seneng aja. Ternyata anak Mama yang satu ini bisa masak. Kayaknya kapan-kapan Mama mesti cobain deh. Boleh aja. Tapi sebelumnya Mama icipin dulu yang baru kita masak, sahut gue. Gue kemudian nuntun Mama ke meja yang telah kita susun buat meletakkan nasi tumpeng yang selesai kelas gue bikin. Dan setelahnya gue nyendokin dikit aja buat Mama coba. Gimana Ma? Tanya gue saat Mama lagi ngunyah nasi yang gue kasih. Enak, jawabnya tersenyum. Gue bener-bener seneng dan lega karena Mama bilang gitu sama masakan kelas gue. Kayaknya gue sih optimis untuk lomba masak ini, pasti kelas 12 IPA 5 yang akan menang. Tak terasa beberapa jam pun berlalu. Akhirnya untuk lomba masak emang kelas gue yang menang. Dan karena hari sudah sore, para siswa dan siswi SMA gue diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan besok, lomba masih akan dilanjutkan karena masih ada beberapa lomba yang belum bisa dilaksanakan karena ketersediaan waktu. Dan sore itu, gue pulang bareng Mama Widya.
gue masih kepikiran sama Kenzi. Kayaknya dia nggak suka sama gue yang ada di tengah keluarganya. Apa gue pergi aja dari rumah Kenzi? Pikir gue yang saat itu yang tengah menyender di samping jendela mobil. Jam 19:21. Malam itu Kenzi menemui ibunya yang terlihat tengah menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Saat itu Kenzi berdiri sambil menunduk di depan ibunya. "Ma, kakak mau minta maaf." Widya yang mendengar kata-kata yang diucapkan putranya, jadi tak kuasa menahan air mata kebahagiaan. Saat itu juga, ia langsung memeluk erat tubuh putranya. "Maafin mama juga, udah kasar sama kamu, tapi kamu harus tahu, mama melakukan itu karena mama sayang sama Kenzi." Widya pun sampai menangis. Beberapa detik setelahnya mereka berdua melepaskan pelukannya karena telah berbaikan. Dan saat itu Kenzi menanyakan keberadaan teman gadisnya ke ibunya. "Ma, dia di mana?" tanya Kenzi yang selingukan mencari keberadaan Anggi. Kamu mau apa? Mau bentak-bentak dia lagi?" seru Widya yang khawatir. "Kayaknya aku juga harus minta maaf ke dia. Kakak emang salah udah sering marahin dia." Kenzi kemudian menyadari kesalahannya yang selama ini telah ia perbuat. Mendengar niat baik putranya membuat Widya Jati tersenyum sumringah. Wanita itu kemudian menepuk bahu anaknya sambil membanggakannya. "Nah, gitu dong, itu baru anak mama. Sana coba kamu panggil di kamar. Kayaknya Anggi capek banget dari pulang tadi. Mama nggak tega buat bangunin dia." Setelah mendengarkan penjelasan dari ibunya, Kenzi lantas bergegas pergi ke kamar Anggi yang berada di lantai kedua. "Weh, Oneng, bangun loh, buruan makan," teriak Kenzi yang menggedor-gedor pintu kamar Anggi yang masih tertutup. Kenzi heran, dia udah menggedor pintunya hingga beberapa kali, namun tak ada respon dari dalam. Dan saat itu juga dia membuka pintu kamarnya yang ternyata tidak dikunci. Ceklek. "Oneng." Kenzi terkejut saat masuk. Ia mendapati keadaan kamar yang kosong tanpa ada gadis itu di dalamnya. Kemana dia? Kenzi bingung karena tak menemukan Anggi di kamarnya. Dan lalu setelahnya ia kembali keluar dari kamar Anggi. Ia kembali menemui ibunya. Setelah menuruni tangga, Kenzi lalu menanyakan lagi keberadaan Anggi saat berpapasan dengan ibunya. "Ma, dia nggak ada di kamar," ucap Kenzi melapor. Widya terkejut saat mendengar laporan dari anaknya. "Gak mungkin, Kak. Sore tadi mama sama dia." "Ya masa? Kakak bohong. Lihat aja kalau nggak percaya," suruh Kenzi. Dan mereka berdua akhirnya mengecek kembali ke kamar Anggi. Memang benar Anggi tak ada di kamarnya. Mereka berdua juga coba mengecek di tempat lain dan hasilnya memang Anggi tidak ada di rumah Kenzi. Widya merasa khawatir saat mengetahui putri angkatnya itu menghilang. Dan saat itu juga, ia menyuruh anaknya Kenzi untuk segera mencarinya. "Kak, buruan kamu cari Anggi. Mama takut banget kalau dia kenapa-napa," suruh Widya yang panik. Saking paniknya dia menggoyang-goyangkan tubuh anaknya. "Kakak sama mama ini kenapa sih? Heboh banget kayaknya," tanya Enzo yang muncul di tengah kepanikan. Detik itu pun mereka langsung menoleh ke arah Enzo yang telah berada di samping mereka berdua. "Enzo, kamu lihat Kak Anggi?" tanya Mama Widya yang nunduk menghampiri Enzo. "Lihat. Tadi pas Mama masak Kak Anggi keluar bawa tas. Tapi adik gak tahu dia mau kemana," jelasin Enzo yang telah melihat kepergian Anggi yang secara diam-diam. Mendengar penjelasan Enzo, akhirnya Kenzi mengeluarkan ponsel dalam sakunya. Dengan cepat dia mencari nomor kontak dari gadis itu. Detik itu pun dia melakukan panggilan langsung kepada Anggi yang belum diketahui lokasinya. Setelah menunggu lama, akhirnya panggilan telepon dari Kenzi terhubung. "Halo, dengan Angga Ramadan di sini. Ada yang bisa dibantu?" sahut suara perempuan yang sangat Kenzi kenal. Seketika Kenzi langsung mengernyit saat mendengar nada bicaranya yang terdengar seperti sedang bercanda kepadanya. "Gua lagi nggak mau bercanda. Woi, kenapa lo pergi dari rumah?" bentaknya langsung di depan ponsel yang sedang ia pegang. "Hei, Kenzi ya? Sorry, gue belum save nomor lo. Gue kira orang yang suka nipu-nipu atas nama hadiah. Katakan lo sekarang di mana?" tanya Kenzi kembali dengan nada ngegas. "Mau ngapain? Mau nyarat lo buat pulang?" "Gak mau,
Lo pasti mau marahin gue lagi kalau gue pulang. Lagian lo pasti senang. Gue udah pergi dari rumah lo. Berisik, lo tinggal bilang aja lo di mana. Bentak Kenzi yang nampaknya tak peduli dengan apa yang dikatakan Anggi kepadanya. Hah? Lo itu gangguin gue aja. Gue sibuk. Bye. Anggi menutup teleponnya. Wajah Kenzi seketika berubah menjadi kesal setelah mendengar ucapan ketus dari Anggi. Widya yang penasaran dengan apa yang anaknya bicarakan tadi, lantas menanyakan keberadaan Anggi kepada putranya. Kak gimana? Anggi di mana? Kenzi menggelang. Gak tahu ma. Dia gak ngasih tahu. Kamu sih marah-marah mulu kalau sama Anggi. Dia Jeti marahkan. Bentak Widya menyalahkan Kenzi. Wanita itu benar-benar tak menyangka, baru beberapa menit putranya itu meminta maaf. Tapi sekarang dia sudah mulai lagi membentak-bentak Anggi di depannya. Dan beberapa saat kemudian, Jonathan pulang ke rumah. Dia heran melihat keluarganya yang nampak sedang resah, seperti sedang mencari seseorang. Kalian semua lagi apa? Kok berdiri di depan tangga? Tanya Jonathan yang berjalan ke arah mereka sambil menanteng tas. Ini pak, mama sama kakak lagi nyari Kak Anggi yang kabur, sahut Inzo blak-blakan. Mendengar perkataan putranya, pria itu lalu menyerahkan tas yang ia bawa kepada istrinya. Kabur apa? Papa habis ngobrol sama dia. Seketika mata Kenzi dan Widya langsung terbelalak setelah mendengarkan ucapan Jonathan. Apa? Papa habis sama Anggi? Di mana? Tanya Widya yang sangat penasaran. Anggi ada di tempat ayahnya. Papa barusan mampir. Katanya mama sama Kenzi lagi berantem. Benarkah itu ma? Belum sempat menjawab pertanyaan suaminya, Widya buru-buru menyuruh Kenzi untuk menjemput Anggi yang ternyata ada di rumah makan ayahnya. Kakak, cepetan kamu jemput Anggi pulang, suruh Widya dengan nada membentak. Ngapain sih ma? Lagian dia udah sama ayahnya. Protes Kenzi hendak menolak, akan tetapi Widya tetap kekeh menyuruh Kenzi. Hingga pria itu pun akhirnya menuruti perintah ibunya. Sekalian kamu minta maaf ke Anggi.